Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang PPh potong dan pungut, mulai dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, dan final. Yang pertama adalah PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Untuk pemotongan PPh pasal 21 yaitu penghasilan kena pajak dikali tarif untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Untuk tarif PPh pasal 21 yaitu ada yang 5%, 15%, 25%, dan 30%. Jurnal untuk dipotong pemberi kerja yaitu beban gaji, beban tunjangan di debit, hutang PPh 21, hutang taspen, kas, dan bank di kredit. Untuk saat pembayaran kas di negara, hutang PPh 21, hutang taspen di debit, kas bank di kredit. Pencatatan jurnal untuk ditanggung pemberi kerja yaitu beban gaji, beban tunjangan, beban PPh 21 di debit, hutang PPh 21, hutang taspen, kas dan bank di kredit. Pada saat pembayaran kas di negara, hutang PPh 21, hutang taspen di debit, kas dan bank di kredit. Untuk jurnal yang diberikan tunjangan PPh 21, beban gaji, beban tunjangan PPh 21 di debit, hutang PPh 21, hutang taspen dan kas bank di kredit. Pada saat pembayaran ke kas negara, hutang PPh 21, hutang taspen di debit, kas bank di kredit. Pemotongan dan pelaporan PPh 21. Batas waktu lapor SPT tahunan PPh 21 adalah paling lambat 31 Maret setiap bulannya. Pemotongan PPh 21 adalah pada saat penerimaan gaji. Yang kedua, PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah PPh yang dipungut atas aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah dan dipungut oleh bendaharawan pemerintah pusat atau daerah berkenaan dengan pembayaran atas tarif PPh 22 yaitu aktivitas penyerahan barang dari harga pembelian sebesar 1,5%, aktivitas impor atau API 0,5%, 7,5% dari nilai impor bagi non pengguna API, 7,5% dari jurnal PPh 22 yaitu pada saat pembelian impor barang dagang, persediaan barang dagang, bea masuk, bea impor, PPh 22 impor di debit, hutang dagang, kas bank di kredit. Untuk jurnal wajib pajak dipungut PPh 22 final yaitu persediaan barang dagang, beban PPh final di debit, kas bank di kredit. Pelaporan PPh 22 adalah yang dipungut dengan menyampaikan SPT paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang ketiga, PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT atas penghasilan penanaman modal atau penghasilan yang diperoleh dari modal, dividen, bunga, dan royalti. Tarif PPh 23, 15% atas dividen, bunga, royalti, hadiah, dan bonus, 2% atas sewa dan jasa. Jurnal pencatatan PPh pasal 23 yaitu pada saat pembelian penghasilan, biaya PPN masukan di debit, kas bank hutang PPh 23 di kredit, hutang PPh 23 di debit, kas bank di kredit. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT dan pelaporan PPh 23 adalah tanggal 20 setelah terutang PPh 23. Yang keempat, PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun, dan pembayaran harus dilakukan sendiri dan tidak bisa mewakili. Perhitungan PPh 25 dihitung sebesar PPh yang terhutang pajak tahun lalu dan dikurangi dengan pajak yang dipotong PPh 21 sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan non-NPWP ditambah 20%, pasal 23 1,5% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% atas sewa dan jasa. Tarif PPh 25 yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, WP atau OPPT sebesar 0,75%. Tarif PPh 17 ayat 1 sampai 50 juta rupiah yaitu 5%,
50 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, di atas 500 juta sama dengan 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak PKP kali 25% tarif pasal 17 ayat 1. Kredit pajak. Kredit pajak merupakan pembayaran atau perhitungan pajak atas pajak terutang yang dilakukan pada awal periode. Kredit pajak berupa pemotongan pajak atas penghasilan di bidang impor, pemotongan pajak atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, pajak yang dibayar atas penghasilan luar negeri, pembayaran pajak dilakukan sendiri. Yang terakhir, PPh final pasal 4 ayat 2. PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongannya bersifat final. Persen PPh final pasal 4 ayat 2 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 adalah 1% dan dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya dan tarif PPh final adalah 0,5%. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan potong dan pungut PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, kredit pajak dan PPh final. Saya Esther Nurul, saya seorang mahasiswa di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Saya dari program studi akuntansi perpajakan. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan perkuliahan, mari gabung kepada kita di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Karena di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, kita diajari untuk menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha yang baik, bukan cuma hanya memahami teori atau materi yang diberikan oleh para dosen kepada kita. Untuk lebih lanjut mengetahui tentang Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, follow Instagram Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Pesan terakhir dari saya dan sekaligus motivasi untuk kita semua yaitu carilah tujuan mengapa kita kuliah, maka dari itu tetaplah giat dan semangat untuk belajar meskipun dalam keadaan pandemi. Berikan self-award dan penghargaan bagi diri sendiri, ingat orang tua dan tetap bersyukur, jangan menunda-nunda pekerjaan, dan cari metode belajar sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.